memuliakan nama-Mu. Kuduskan dan sucikan kami. Bebaskan roh kami untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau akan menyatakan diri-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menikmati janji-janji Allah dalam hidup kami. Kami mengalami pengalaman pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Seluruh hamba-Mu yang melayani pagi ini, urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus. Mulai dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya Tuhan. Roh Kudus yang mengambil alih pekerjaan pada pagi hari ini. Segala bentuk-bentuk roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu kami, konsentrasi kami, kehadiran kami untuk beribadah, kami tolak itu Tuhan dalam nama Yesus. Biar kami terfokus hanya untuk datang menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan dan habiskan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua bangga berbicara seperti Dia. Sungguh bangga Bapak.
pujian yang sebentar akan kita nyanyikan ini sebetulnya menjadi pergumulan saya untuk menyanyikan lagu ini. Ya, di baitnya ada kata-kata suka-sukamu Tuhan. Jujur, sebetulnya saya takut menyanyikan lagu ini seperti lagu Pujilah Aku Tuhan, karena ujian itu tidak diminta pun akan datang. Betul Bapak Ibu? Tapi saya diingatkan akan satu ayat yang berkata, aku tahu rancanganku yang kepadamu, dan rancanganku adalah damai sejahtera, sukacita. Itu akhirnya, oke, saya punya keberanian, saya menyanyikan lagu ini. Jadi Bapak Ibu jangan takut lagu ini, kan suka-sukamu Tuhan, karena tidak diminta pun ujian itu pasti datang. Dan saya sudah merasakan kalau diuji itu sakit sekali lagi ini sakit. Tapi kita menolak pun tidak bisa, karena itu menurut prosesnya Tuhan, dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu siap memuji Tuhan, siap menyanyi buat Tuhan. Mari saya sudah berdiri. Yesus dikasih jiwaku. Haleluya. Oh, amin. Aku
Berkuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan berkenan, semua muliakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan berkenan, semua muliakan, namanya dimuliakan. Siap-siap ya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Haleluya. Haleluya. Tertidur diri, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah masuk di hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi intim bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya.
Darahmu tebus kami Tuhan, darahmu suci kami. Haleluya, haleluya Yesus. Ketika kami ingat kebaikan-Mu Tuhan, ketika kami ingat Engkau sudah menebus kami Tuhan, betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan yang sama, kasih yang sama Tuhan adakan sampai hari ini Tuhan buat kami semua. Maka kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman, kiranya Tuhan Kau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, siapkan telinga kami, supaya bukan saja kami mendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami juga mau belajar untuk mempraktekkan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu perkatakan melalui lidah mulut bibirnya, berdasarkan kebenaran firman-Mu saja yang Tuhan ingin sampaikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan meletakkan persembahan pertama Tuhan. Kiranya Tuhan memberi tidak memberi, besar atau kecil, biar Tuhan yang membalas berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, persembahan dijalankan. Dan tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian tadi berkata, jadikan ciptaan baru. Ketika kita jadi ciptaan baru, karena memang Dia mau kita menjadi baru di dalam Tuhan, sehingga Dia mau mati, Dia rela mati untuk saya dan saudara. Jadi tidak mungkin seperti yang kita pikirkan. Gak perlu takut, suka-sukamu Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan bengis, Tuhan itu bukan seperti manusia. Tapi ketika Dia suka-suka kepada saudara, karena kita telah menerima anugerah keselamatan itu, percaya apapun yang Dia buat itu yang terbaik. Kenapa? Karena firman-Nya berkata, rancanganku adalah damai sejahtera. Amin. Dan ketika engkau menyanyikan pujian ini, saya percaya ketika engkau naikkan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, karena aku telah menjadi ciptaan baru Tuhan, maka
kedagingan kita semakin dikikis. Keegoisan kita semakin dihilangkan. Yang nyata, Dia yang semakin ditinggi-tinggikan dalam hidup ini. Maka apapun yang terjadi, kita terus berkata, glory bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1. Kita baca dulu sampai ayat 5. Kejadian 17 ayat 1 sampai 5. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Sama-sama yang sudah menemukan katakan amin. Mari iPad saudara, HP saudara, kita ada di rumah Tuhan, kita hormati Tuhan, sungguh-sungguh kita merindukan Tuhan. Jadi yang lain-lain jangan sampai iblis rampas sukacitamu pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Saya baca ayat yang pertama kembali. Ketika Abraham umur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kita lihat ini sebagai sebuah perjanjian Allah dengan Abraham. Dari pihak Allah, Allah katakan di sini bahwa dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar, menjadi dikatakan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan di pihakmu engkau harus memegang perjanjian sunat. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Dan kita lihat saudara, ketika saya dan saudara mau menikmati rahasia kemahabesaran Allah ini, kuasa Allah yang dahsyat itu, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Yesuslah yang Maha Kuasa di dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana itu kita akan alami? Kita belajar kepada Abraham. Abraham dia dipanggil dari apa yang dia miliki, dan dia tinggalkan, dia diikuti apa yang Tuhan mau. Dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Hanya satu, tunduk kepada perintah Tuhan. Dan Allah berfirman, dia akan memenuhi, keturunannya akan memenuhi bumi seperti pasir di laut. Kenyataan, sudah usia sebentar lagi, orang katakan sudah bawa kubur. Janji tidak tergenapi. Dia katakan Tuhan, Eliezer-lah yang akan menjadi pewaris karena tidak ada keturunan. Tapi Tuhan katakan di dalam pembacaan kita hari ini, ketika Abraham umur 99 tahun, Allah menampakkan diri. Jadi ketika kita ingin melihat kuasa kemuliaan Allah itu dalam hidup kita, mari rasakanlah kehadiran Allah. Dia datang kepada saya dan saudara, sehingga dia berkata kepada saya dan saudara, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ketika dia hadir,
menyatakan diri Dia Maha Kuasa, maka kita yakin kita akan punya kekuatan yang baru, tenaga yang baru untuk melangkah di hari-hari ini. Kenapa? Kita tahu Dia yang berkata kepada saya dan saudara, aku Yesuslah Maha Kuasa. Amin. Amin. Kita dapat mengenal Tuhan ketika Tuhan menyatakan diri itu. Paulus bisa mengenal Allah secara pribadi ketika Yesus, Allah menampakkan diri Dia secara pribadi. Dan saat itu perubahan terjadi luar biasa. Pertanyaan, sudahkah engkau dihampiri oleh Allah secara pribadi? Yang kita tahu persis, kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Maka kita akan bicara hari ini, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita akan lihat di sini, saudara, ketika Dia berkata Yesus Maha Kuasa, Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Allah yang memperkenalkan diri kepada Abraham. Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa. Ada nggak yang bisa mengalahkan Allah? Abraham, Ishak dan Yakub. Alkitab katakan semua saja Dia hanya berfirman, maka jadilah. Kecuali saya dan saudara, Dia ciptakan sendiri. Dia jadikan dari tanah dan bentuk kita menjadi seperti di surga, firman Tuhan, seperti kami. Kita lihat di sini, saudara, bahwa ketika Dia berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa, ini namanya El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dan dengan kemahakuasaan ini, Abraham dan Sarah di usia yang tadi 99 dan Sarah 75 tahun, maka lahirlah keturunan yang dijanjikan Tuhan, yang akan menerima waris dari Abraham, yang mewarisi apa yang Tuhan janjikan kepada memenuhi bumi. Berarti kalau Abraham saat itu 99 tahun, maka Om Arif masih bisa punya keturunan. Iya kan, gitu. Apalagi Herman masih muda, Pak Bambang, apalagi yang bapak tadi suka-suka Tuhan, Asyo, iya masih muda, masih ada bisa keturunan lagi. Berarti gitu kan. Kita lihat ketika itu apa terjadi? Karena Tuhan menyatakan diri, akulah Tuhan Abraham. Karena Tuhan tahu sejak Dia memanggil dia udah berpikir bahwa Dia akan mewarisi pembantunya, bujangnya yang akan mewarisi apa yang menjadi milik daripada Abraham. Tapi tidak, Tuhan punya rencana. Seringkali ketika kita Allah tidak datang menghampiri, memperkenalkan diri dalam hidup kita, kita tidak pernah mengerti kehendak Tuhan, jalannya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga banyak kita keliru. Kita pakai cara pikir kita, logika berpikir kita, sehingga kita seringkali kecewa. Pasang surut, kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena rasa takut tadi, rasa khawatir, mempertanyakan, betul enggak Dia Maha Kuasa? Dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita bicara tentang Allah Maha Kuasa, El Shaddai ini atau ditulis dengan Sad, S-A-D, Sad, artinya payudara seorang ibu yang menyusui anak. Atau El Shaddai itu artinya seorang ibu yang mempunyai persiapan susu sangat banyak. Kalau seorang ibu punya susu yang banyak, maka itulah anak mereka, dokter selalu katakan,
kasih yang total. Amin gak saudara? Karena memang Tuhan sudah tulis. Tuhan punya persiapan susu yang banyak. Jadi Allah memperkenalkan dirinya di sini sebagai Allah yang punya persediaan yang cukup. Yang percaya katakan amin. Jadi persiapan Allah, persediaan Allah untuk menjadikan tadi kita ciptaan baru tadi. Ketika engkau mau Allah jadikan ciptaan baru, bukan sekedar berkata aku ada Tuhan, aku mau mengiringmu Tuhan. Bentuklah aku menjadi bencana yang indah di hadapan Tuhan. Tapi cuma di bibir, di hati tidak mau. Ketika kita menyadari betul-betul bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tapi ketika Allah bentuk engkau, relakan hidupmu. Karena Dia yang Maha Kuasa. Dia tidak pernah akan biarkan kita. Dia tidak akan menjerumuskan kita. Tapi yang ada di dalam programnya Allah kepada manusia, supaya kita boleh menjadi selamat, boleh menerima janji Allah, keselamatan yang kekal itu. Amin. Supaya menerima keselamatan yang kekal, kita ada tugas. Jadi berkat, jadi saksi, supaya semua orang boleh mengenal Allah dan mereka diselamatkan. Kita punya tanggung jawab itu. Dan kalau sebab itu kita lihat, saudara, kalau Dia punya persediaan yang banyak, Allah itu menyediakan yang banyak, saudara. Maka kita lihat di sini di dalam firman Allah ini, Dia katakan begini ya. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau kita lihat Allah mempunyai persiapan susu sangat banyak, atau Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang punya persediaan yang banyak, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Ternyata pandemi kita bisa lewat kok. Keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, kita bisa lewat. Kita bisa melewati itu, maksudnya melewati itu dengan sebuah memang pergumulan. Tapi ternyata Yesus lebih besar dari segala persoalan. Yesus lebih besar dari segala penyakit. Yesus lebih besar dari segala virus yang kita hadapi. Amin. Kenapa? Allah El Shaddai, Yesus yang Maha Kuasa itu menjadi milik saya dan saudara. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Allah adalah Allah El Shaddai di sini, saudara. Kalau kita baca coba di dalam 1 Yohanes 1, tolong dibacakan ayat ini. 1 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat, Yesus adalah Allah El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa itu bagi kita, bagi saya dan saudara, bagi keluargamu, bagi masa depanmu. Dikatakan di sana, tolong dibacakan, ada yang bisa dibacakan, mana pengerjanya? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Lompat ayat 24, ayat 14. Ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Oke. Kita lihat di sini, saudara. Jadi Dia menyatakan di sini bahwa Dia itu Allah. Itu yang diberitakan oleh Yohanes, oleh murid-murid Tuhan. Dia Allah yang Maha Kuasa.
Dia Allah El Shaddai itu. Dibuktikan dia Allah El Shaddai, maka Yohanes sendiri mengatakan, dia menulis bagaimana peristiwa mujizat pertama, air menjadi anggur. Ini membuktikan Allah itu Allah El Shaddai. Kita lihat juga di dalam pasal 4, dia menulis di sana bagaimana mujizat anak seorang pegawai istana yang disembuhkan dari jarak jauh, menunjukkan di sini Yesus Tuhan mengatasi ruang dan waktu. Tidak perlu pendeta, tidak perlu orang lain, tapi dengan iman kita percaya dia sudah menyatakan diri kepada saya dan kepada saudara. Dia Allah Maha Kuasa. Dia El Shaddai itu. Persediaan Allah itu banyak kepada saya dan saudara. Janji Tuhan itu cukup bagi saya dan saudara. Ketika kita berdoa, sama dengan seperti anak yang sedang sakit ini, hanya Yesus berkata, maka langsung sembuh. Amin, saudara. Amin. Yakin itu hanya di sana bagaimana kita membangun cara berpikir kita di dalam kebenaran Allah. Bukan kita bawa iman kita itu dengan cara pikir kita, tapi iman kita bangun di atas kebenaran. Dasar yang benar yaitu firman. Dasar kebenaran Allah. Ketika kita pakai segala sesuatu yang kita putuskan berdasarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan salah. Tapi kalau kita pakai menurut kata orang, menurut hikmat manusia, kita bisa kecewa. Ternyata tidak tercapai. Tapi kalau firman yang katakan, maka kita tidak akan kecewa. Amin. Amin. Haleluya. Kita lihat, saudara, Yesus buat mujizat, membuktikan Allah berkuasa. Yang ketiga, saudara, kita lihat juga Yesus pernah memberi mujizat kepada orang lumpuh saat Tuhan mengatasi di dalam Yohanes 5. Di dalam Yesus orang lumpuh berjalan. Jadi tidak dibatasi oleh waktu. Allah mampu melakukan itu di setiap saat. Bagaimana juga Allah memberikan di dalam ayat pasal 6, Allah memberikan makan 5.000. Menyatakan Allah kita itu Allah yang dahsyat. Allah yang mengerti keperluan saya dan saudara. Ketika kau sendiri di kamar, ketika kau bersekutu dengan keluargamu, dia tahu, dia kenal. Dan ketika betul-betul kita sudah mau menjadi ciptaan baru tadi, tidak hidup dikatakan di dalam pembacaan awal kita tadi, di dalam Kejadian 17 tadi ayat yang ke-1, dihadapkan dengan tidak bercela, kita hidup selalu mau berkenan kepada Allah. Maka saya percaya janji Allah itu, dia itu Allah yang Maha Kuasa itu kan nyata dalam hidup kita. Mungkin kau berkata hari ini seperti janda sarpat, hari ini ketika aku buat semuanya ini, maka setelah itu aku tidak punya apa-apa lagi, maka kami akan mati. Tapi ketika iman dibangun, ketika keyakinan dibangun di dalam kebenaran Allah, di dalam janji-janji Allah, maka Allah yang Maha Kuasa itu betul Allah yang pembuat mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Kita lihat Yesus bisa berjalan di atas air. Itu pun dicatat oleh Yohanes, berjalan di atas air. Yesus orang buta dari lahir dapat melihat, Yohanes mencatat. Jadi mujizat-mujizat itu, kuasa Allah, Yesus Maha Kuasa itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Ketika kau pegang firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal.
barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kebutuhan-keperluan kita Allah tahu. Pertanyaannya, sudahkah engkau menjadi orang yang tidak bercela sehingga Allah hadir menyatakan diri? Hai jemaat Bethlehem, hai hambaku, akulah Allah yang Maha Kuasa itu. Hiduplah dengan tidak bercela, maka janji-janjiku akan menyertai jemaat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Seringkali kita kan gampang berkata, Tuhan, bentuk aku Tuhan, jadikan aku seperti firman-Mu, seperti apa yang Engkau inginkan. Tapi ketika Allah mau bentuk kita nggak mau. Kita mau kita yang ngatur, kita punya hidup. Padahal kita sadar betul bahwa manusia itu rapuh, manusia itu lemah, manusia itu tidak percaya. Kita bisa berkata hari ini, Tuhan, aku bisa dicukupkan, aku bisa diselamatkan, aku bisa dipelihara. Itu bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Kita berani dan berkata demikian. Kita bisa berkata tadi, suka-sukamu Tuhan, karena kita tahu hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Alamilah pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kondisi-kondisi ini akan membuat kita sanggup melangkah di hari-hari yang kita sedang lewati ini. Kita lihat saudara, apa yang sudah kita lihat ini, bagaimanapun Yohanes juga mencatat bagaimana Lazarus sudah 4 hari bisa dibangkitkan. Mujizat. Jadi Yesus itu pembuat mujizat. Yesus itu Maha Kuasa. Kalau kita percaya Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan takut. Dia tidak akan biarkan saya dan saudara. Persoalannya, hidupkah kita tidak bercela di hadapan Tuhan? Kalau tidak bercela, artinya kita hidup sesuai dengan firman Allah, mengasihi Allah, mencintai Dia, mencintai firman-Nya. Maka hidup kita dibentuk, dan hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita bisa menjadi apa yang seperti Tuhan mau. Pribadi itu sudah diberikan, tapi maukah kita takluk dalam pimpinan Roh? Manusia seringkali gak mau, saudara. Karena tadi saya lebih suka begini, Tuhan, silakan Yunus, kau pilih. Akhirnya kemana? Dimakan, ditelan ikan. Ketika engkau mau keluar, Tuhan gak larang, tapi resikonya kita harus terima. Alkitab sendiri berkata, tabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Ketika engkau tabur seperti firman Tuhan sebelumnya, dalam kondisi apapun, tetap menabur dengan mencucurkan air mata, hasilnya akan bersorak-sorai. Amin, saudara? Amin. Tapi ikut prosesnya Tuhan. Hadir, Dia menyatakan, ini aku loh, aku Maha Kuasa. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami kemahakuasaan Yesus itu? Bagaimana kita mengalami El Shaddai itu dalam hidup kita? Yang pertama kita lihat Kejadian 17 ayat 1 tadi. Ayo, tolong dibaca ayat 1. Saya yang sudah dapat. Terus, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. saudara, kita lihat, saya bacakan buat saudara ya, ayat yang ke-6 seterusnya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan keturunanmu. Ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini
dan kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu firman Allah kepada Abraham. Sekarang namanya sudah berubah ya, dari Abraham sudah menjadi Abraham. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi kita lihat di sini saudara, yang pertama, supaya kita mengalami keelsadaian atau kemahakuasaan Yesus dalam hidup kita, atau kita mengalami bahwa Dia berkata, akulah Tuhan yang maha kuasa itu dalam hidup kita. Pertama, hidup tidak bercelah. Maka Allah menyatakan perjanjian itu. Allah tahu Abraham, dia mulai tidak yakin karena sudah usia seperti itu, belum punya keturunan. Tapi Allah hadir meneguhkan panggilan. Allah mulai pasal 12 itu keluar dari Ur Kasdim, maka Allah genapkan janji itu. Akulah Tuhan Abraham, asal engkau tidak hidup, asal engkau hidup tidak bercelah, maka perjanjian berlaku. Engkau menjadi bapa segala bangsa-bangsa, dan engkau harus pegang perjanjian. Tandanya bersunat. Kita tidak akan bahas tentang sunat, saudara. Kita lihat, jadi hidup tidak bercelah di sini, maka kita akan melihat bahwa ini berhubung dengan kehidupan kita yang harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang 9. 18 ayat yang 9, kita lihat di sana. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Terus Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan, sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pementera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang. oke, sampai di sana sudah bisa baca di rumah ya. Jadi kita lihat saudara, ketika kita tidak bercelah, berarti kita tidak memiliki, kita tidak berhubungan dengan kehidupan yang bukan dari Tuhan. Karena bisa saja saudara, orang masih pakai tradisi-tradisi itu. Bahkan lebih parah lagi bertanya kepada okultisme, ilmu-ilmu setan itu saudara. Karena Tuhan benci. Ketika sudah keluar, hati-hati. Allah bawa mereka keluar dari Mesir. Untuk apa Alkitab katakan? Untuk datang beribadah. Dibilang kepada Raja Mesir, lepaskan mereka, karena mereka akan kembali untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Dan Tuhan ingatkan kepada bangsa ini, ketika mereka nanti dibebaskan, jangan ada lagi okultisme, jangan lagi ada penyembahan-penyembahan berhala, jangan lagi ada yang mau mengikuti kemauan-kemauan dunia ini, saudara. Standarnya yaitu kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ketika standar kita adalah firman Allah, gak perlu takut. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi yang kedua saudara, kita lihat hidup yang tak bercelah di sini
Berarti kita akan hidup seperti Petrus katakan, hidup kudus seperti, coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 16. Karena Tuhan itu kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita harus hidup tidak berhubungan lagi dengan hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Hal-hal yang berhubungan dengan okultisme, kepercayaan-kepercayaan, itu harus dijauhkan. Yang kedua, hidup kudus di hadapan Tuhan ini berarti hidup tidak bercela. Dan kita hidup seperti Ayub. Dia hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu kalau kita mau mengalami kemahakuasaan Tuhan, keelsadaan Yesus dalam hidup kita, yang punya banyak persediaan. Allah Maha Kuasa kan banyak persediaan. Yang kita bahas tadi, elsada itu, Dia mencukupkan kebutuhan kita. Kita harus hidup tidak bercela. Yang kedua, ayat yang ketiga dalam pembacaan utama kita pasal 17 tadi. Ayat ketiga, lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Jadi ketika Allah menyatakan diri, ini aku Tuhan, ini aku Abram. Abram ini aku, Allah yang Maha Kuasa. Hidup jangan hidup tidak bercela. Ketika engkau hidup tidak bercela, maka engkau akan melihat janji Allah tergenapkan dalam hidup. Sujudlah Abram. Jadi saudara, yang kedua, saudara, rahasia kita bisa menerima kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus sujud seperti Abraham. Dia sujud. Sujud di sini berarti dia berdoa, dia merendahkan diri, atau dia menyembah Tuhan. Ketika engkau tidak bercela di hadapan Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, maka engkau senang memuji Tuhan. Di mobil, di rumah, memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, manis rasanya, padahal lagi menderita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Dalam penderitaan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Padahal lagi menderita. Kenapa? Karena Roh Kudus mampu menolong saya dan saudara. Dan yang terakhir, saudara, ketika engkau hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, engkau mampu sujud atau engkau mampu menyembah Tuhan. Dan yang di sini rahasianya, kita akan mengalami kemahakuasaan Tuhan. Yang terakhir, ayat yang kelima. Ayat yang kelima dia berkata begini, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi saudara, kita lihat, ketika kita mampu menyembah Tuhan, yang terakhir kita akan melihat di sini, saudara, namamu bukan lagi Abraham, tetapi diubah menjadi Abraham. Artinya ada perubahan hidup, ada pembaruan, alias ada pertobatan. Katanya anak Tuhan, tapi orang dunia aja bingung lihat kita. Anak Tuhan pembohong, anak Tuhan penipu, anak Tuhan nggak bisa pegang. Manusia yang dipegang itu apa, saudara? Apa? Perkataannya, ucapannya dipegang. Ketika kau katakan Tuhan, ini aku, bentuk aku Tuhan. Ketika kau katakan kepada istri, aku mengasihi engkau, istriku. Jangan gombal. Sebaliknya, istri berkatakan, aku mengasihimu. Aku katakan kepada Asyur, I love you. Si Asyur langsung balas, mau menikmati kuasa Tuhan, mau menikmati kehebatan Allah dalam hidup kita. Hidup tidak bercela, dia datang hadir dan menyatakan diri. Ketika engkau tidak bercela, engkau akan mampu mengucap syukur, menyembah Tuhan, dan engkau ada perubahan.
ada pertobatan dalam hidup, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Saya undang musik. Kita nyanyi pujian yang tadi Pak Jeffrey sebelum firman Tuhan tadi. Inilah yang menjadi dosa sembahyang kami sudah berdoa dan syukur. Sidang jemaat Tuhan yang menjadi tebusan dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin.